Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kanal Bea Cukai Tegal di segmen Bincang Bea Cukai. Di segmen pertama, kita sudah membahas masalah registrasi IMEI yang ternyata mengundang banyak sekali respon dari masyarakat. Terbukti dengan banyaknya komentar yang masuk di akun YouTube kita, baik itu yang bersifat positif maupun yang ingin tahu lebih banyak lagi. Nah, di segmen kedua kali ini kita akan berusaha menanggapi beragam komentar yang masuk tersebut. Walaupun tidak semua kita tanggapi, namun setidaknya kami berharap kali ini bisa mewakili sebagian besar komentar yang bersifat ingin tahu lebih banyak tersebut. Dari Barosalam Wajina, gimana mau isi kolom nomor tiket pesawat kalau tidak ada? Soalnya kalau TKI di Sarawak, Malaysia yang pulang ke Kalimantan biasa guna jasa travel atau taksi online, kan tidak ada tiket. Sebenarnya nggak harus tiket pesawat sih. Yang penting itu adalah dokumen pendukung bahwa kamu adalah salah satu penumpang yang datang dari luar negeri ke Indonesia. Bisa itu tiket kapal, bisa itu tiket lainnya yang bisa membuktikan lah. Taksi online pun atau bis pun juga bisa, asal di paspor atau KILB-nya itu ada stempel dari aparat imigrasi, yaitu menandakan bahwa kamu adalah penumpang yang legal masuk ke Indonesia. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Daina. Maaf, boleh tahu kalau HP yang udah dipakai di sini apa harus didaftar lagi? Jawabannya tidak. Karena ketentuan pendaftaran IMEI berlaku untuk HP yang baru dibawa dari luar negeri sejak September 2020. Untuk HP yang sudah dipakai Indonesia tidak berlaku untuk aturan ini. Pertanyaan berikutnya dari Muh Yusuf. Kalau HP SIM 2-nya IMEI nggak kedaftar karena dulu nggak pernah dimasukin SIM gimana? Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Sejatinya aturan registrasi IMEI ini adalah amanat dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Jadi apabila ada pertanyaan terkait IMEI yang tidak bisa aktif atau IMEI SIM kedua tidak bisa aktif, saya sarankan untuk bertanya langsung ke Kementerian Komunikasi dan Informatika ke call center 159 extension 2. Pertanyaan selanjutnya dari Zainir Syafrioza. Maaf ya, saya mau nanya, kalau kita sudah pulang dari Malaysia, sudah 6 bulan, apa bisa registrasi lagi? Oke, dimaafkan. Sebenarnya batas waktu pelayanan registrasi IMEI adalah 60 hari sejak kedatangan dari luar negeri. Jika lebih dari 60 hari, maka sudah tidak bisa lagi. Namun, jika HP itu akan dibawa lagi ke Malaysia, dan setelah dari Malaysia datang lagi ke Indonesia, barulah bisa langsung untuk didaftarkan IMEI-nya. Pertanyaan dari Adam Umar TH. Kalau di lain bandara bisa didaftarin kah bang? Atau harus datang di kantor bea cukainya itu sendiri? Mekanisme yang disarankan seperti ini. Misal, si Doni datang dari luar negeri dan membawa HP. Kemudian dia ingin mendaftarkan IMEI HP tersebut dan sudah mendapatkan QR code atau kode registrasi. Maka dia harus mendaftarkan HP tersebut di bandara kedatangan atau kantor bea cukai yang ada di bandara kedatangan. Tapi kalau sudah terlanjur keluar dari bandara selama belum melebihi 60 hari dari kedatangan, maka si Doni bisa mendaftarkan HP tersebut di kantor bea cukai terdekat. Tapi dengan konsekuensi si Doni harus membayar pajak dan biaya masuk tanpa ada pembebasan sebesar $500 harga HP tersebut. Padahal jika didaftarkan di bandara, si Doni bisa mendapatkan pembebasan sebesar $500 sesuai dengan ketentuan barang bawaan penumpang. Jadi jangan lupa daftarkan IMEI sebelum keluar dari bandara kedatangan. Selanjutnya pertanyaan dari Dedi Saputra. Assalamualaikum, aku mau nanya bang, kalau dari Johor ke Batam gimana cara daftar IMEI handphonenya bang? Makasih bang, moga sukses terus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi proses registrasinya sama seperti registrasi IMEI pada umumnya. Silakan daftarkan saja ke bandara setiap kali kalian nyampe ke bandara. Jadi dari Johor ke Batam
sebaiknya langsung ke Bea Cukai Batam untuk mendaftarkan HP tersebut. Seperti itu. Komentar selanjutnya dari Dimas Ihsanuddin. Jaringan server kalau diakses dari Taiwan, walletnya minta ampun Pak. Nah, sebenarnya bukan servernya yang lelet, kemungkinan ada pada koneksi internet yang ada di Taiwan. Sebenarnya pendaftaran email itu nggak harus dari sebelum kita datang di Indonesia, misal masih di Taiwan gitu kan. Tapi bisa langsung di bandara kedatangannya, sejak saat kita turun dari pesawat gitu, kita sambil nunggu, nah kita barulah daftarin emailnya tuh di situ. Mungkin kalau emang takut takut lupa atau takut desak-desakan di bandara, ya mungkin di Taiwan bisa. Dari Dewanto Haryo Wicaksono, kalau HP beli online gimana Pak? Kan nggak lewat bandara atau nomor penerbangan, itu gimana Pak? Oke, untuk pembelian melalui marketplace atau online dari luar negeri, maka yang berkewajiban untuk mendaftarkan email atau meregistrasi email tersebut adalah si jasa pengiriman tersebut. Maka misal si A lewat kantor pos atau FedEx atau DHL, maka yang berkewajiban untuk mendaftarkan atau meregistrasi email adalah dari pihak jasa titipan tersebut. Nah, perlu diperhatikan juga dari kebenaran deskripsi barang. Ditakutkan untuk menghindari pendaftaran email, beberapa jasa pengiriman menuliskan deskripsi bukan sebagai HKT, handphone, komputer genggam, atau tablet, tapi ditulis sebagai barang elektronik. Kalau sudah seperti itu, kalian sampaikan keluh kesah kalian atau aduan kalian kepada pengusaha jasa kirimannya. Om Admin, kalau beli bekas di marketplace Bukalapak, terus daftar emailnya gimana? Kan nggak ada nomor penerbangan, apa bisa nggak usah diisi? Nah, pertanyaan ini mirip sama yang pertanyaan sebelumnya. Kasusnya dia beli di marketplace, tapi setelah diterima emailnya tidak aktif atau belum diregistrasi. Kemungkinan ini orang yang lupa meregistrasikan emailnya, kemudian karena HP-nya tidak bisa diaktifkan, dia malas meregistrasi email, kemudian dia menjual HP tersebut di Bukalapak atau marketplace lain tanpa memberi keterangan bahwa email tidak aktif. Kalau sudah seperti itu di luar kewenangan Bea Cukai. Karena Bea Cukai hanya melayani registrasi email atas barang bawaan penumpang atau jasa titipan. Apalagi nih? Komentar selanjutnya dari Safik Fik. Mohon infonya Mas bahwa istri harus daftar juga atau kena pajak. Sampai saat ini nggak ada peraturan yang mengharuskan membawa istri dari luar negeri dikenai pajak, dan semoga aja nggak akan pernah ada. Ya besok saya sebagai istri juga tidak dikenai pajak saat datang ke Indonesia. Pertanyaan berikutnya dari San G. Itu harga HP tentunya berdasarkan harga baru di tahun tersebut atau harga baru di awal rilis, atau nebak atau kira-kira. Nah, untuk menentukan harga HP, kita memakai harga yang ada di invoice. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kalian sebaiknya mencantumkan invoice pembelian HP tersebut. Jadi petugas Bea Cukai mudah untuk menentukan harga HP kalian. Namun, kalau kalian tidak bisa menunjukkan invoice atau nota pembelian HP tersebut, kita memakai referensi harga yang berlaku pada saat ini atau pada saat kedatangan. Gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Azrul Rizwan. Niat membawa HP ke Indonesia 2, tapi kenapa cuma satu HP saja yang terdaftar ya? Yang satu HP lagi tidak bisa. Nah, pertanyaan ini sebenarnya rancu. Apa sudah didaftarkan tapi tidak bisa aktif atau bagaimana? Kurang jelas aja sih pertanyaan dari sini. Sesuai dengan tren berlaku, jumlah maksimal pembawaan HKT untuk setiap orang itu per kedatangan adalah 2 unit. Jadi satu paspor hanya bisa digunakan untuk 2 HP saja. Mungkin masnya ini sudah daftar sekali untuk 1 unit, tetapi lupa untuk mendaftarkan HP yang satunya. Maka saat dia mau daftarin lagi, sudah tidak bisa karena paspor hanya bisa digunakan 1 kali pendaftaran ini. Jadi kami sarankan untuk sebelum
memutuskan untuk pendaftaran ini harus benar-benar dipikirkan mau 1 atau 2. Jika memang membawa 2, jika membawa 1 ya 1 saja, karena yang 1 haknya siapa. Komentar selanjutnya dari Eli Lisa. Sekarang ini Indonesia banyak menyusahkan rakyat cari makan sendiri, tapi selalu dipersulit. Ya makan sendiri dunia ini. Sebenarnya bukan menyulitkan, tapi pemerintah berusaha untuk menertibkan. Walaupun menjadi tertib memang selalu sulit di awal. Sampai jumpa di Bincang Bea Cukai selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.